Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini setelah kita bahas bisnis di bidang energi terbarukan, kita coba masuk ke UMKM lagi. Sebenarnya kayaknya ini tergolong UMKM nggak ya? Cuman dia ini memang secara umum itu saingannya Hop Hop sama Chat Time kayak gitu. Dan aku juga baru tahu ada brand ini. Alhamdulillahnya kemarin ada di rumahku, ada di dekat rumahku. Jadi di Jakarta itu dia punya 4 titik yang semuanya deket lah sama tempat tinggalku kayak gitu. Nah, di paper kali ini juga aku nggak lolos 15 besar, kayaknya karena nggak ngerjain eksum ya. Waktunya mepet banget nih. Kehabisan waktu. Karena kemarin banyak deadline juga. Tapi aku mau share insight aja sih, betapa sulitnya untuk, apa ya, mengkaitkan citranya bisnis tuh ke strateginya. Karena pas aku belajarin case study, ini mungkin aku nggak akan share case study-nya kan itu privat ya. Aku bakal share solvingku aja. Jadi dia tuh punya brand si TSD ini yang menjual tuh nilai fashionable estetik. Nah, tapi apa kaitannya dengan minuman teh gitu loh? Itu kayak cukup banyak jembatan sih menuju ke sana dan itu membuat aku pusing banget ya karena eh ya pasar dia pertama luxury, terus dia merasa minuman ini cocok untuk orang-orang yang fashionable dalam banyak aspek, bukan baju doang sih, tapi dia ngerti tren, ngerti apa yang bagus gitu ya. Menurutku sih kayak gitu. Gitu sih. Jadi pemetaan konsumen itu sangat-sangat menantang. Jadi intinya teman-teman silakan cari TSG itu apa. Intinya dia tuh teh asal Taiwan. Terus buat kelas atas emang mahal banget, satu cupnya itu bisa di atas 30 gitu. Terus emang tehnya itu nggak 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 sugar, nggak sugary banget. Jadi bener-bener ringan. Aku udah pernah coba sekali dan manisnya itu nggak enak, nggak membuat kalian ngantuk, nggak membuat perut kalian tuh berat kayak gitu. Terus message-nya itu kayak keep calm and drink tea. Aku nggak tahu ya, brand ini tagline-nya tidak meresonansi atau apa ya, menggambarkan kondisi di kafenya. Karena pas aku ke kafenya jujur, kan Taiwan ya, dia kan jualannya kan Taiwanese tea. Tapi di sana nyetelnya Justin Bieber. Jadi kayak aku sempat bingung lah kalau emang kamu mau ngejual suasana calm terus Taiwan, otomatis kan harus menyuasanakan seperti lagi di Taiwan ya. Cuman mungkin mereka punya orientasi lain. Terus dia sebenarnya yang keren itu ada di US cabangnya awal-awal. Dan di Indonesia itu masih baru. Otomatis kan kalau aku ngeliatnya, dia kalau di benchmarking sama Starbucks, otomatis kalau produk dari luar negeri itu kan kesini cepet viral ya. Karena kan premium orang-orang pada FOMO. Ih, itu kan brand USA gitu-gitu kan pasti kayak ada FOMO kan. Nah, terus gaya hidupnya juga tadi ya, dia menyasar orang-orang yang menengah ke atas ya gitu. Terus ingin menginstal budaya ngeteh. Nah, ngeteh itu kalau aku ada orang bilang, ayo kita budayakan ngeteh. Bayanganku tuh nggak pakai gelas cup atau gelas paper, tapi pakai cangkir. Aku nggak tahu, mungkin ini sebutannya kan udah modernisasi ya. Jadi mungkin aku yang terlalu kuat atau gimana untuk citranya. Cuman kalau aku ngebayangin membudayakan minum teh, ya aku kebayang Sariwangi. Karena budaya teh ya, oh koko apa koko kongko, terus kayak dibersamai dengan biskuit, teh anget, terus pakai gelas kaca. Sedangkan pas kemarin aku sama sekali nggak ngeliat ada gelas kaca ataupun gelas besi kayak gitu ya, yang menggambarkan culture teh kayak gitu. Nah ini SWOT-nya cukup banyak. Aku lebih membahas tentang sisi feelingnya ya, karena kan ini lomba branding ya. Jadi semua data dari bisnisnya itu harus terasosiasi dengan apa yang dia punya. Gitu, nggak cuman cara mempasarkannya aja, cuman kita kalau di aspek branding harus tahu konsumennya seperti apa, dikaitin sama value bisnisnya, terus relate nggak nanti sama strateginya kayak gitu. Itu sih paling. Kalau harga nggak bisa aku pungkiri lagi emang mahal, cuman ya emang tergantung pasarnya kayak gitu ya. Kalau disandingin sama apa sebutannya tuh kayak jenis, bukan cetan aku lupa namanya, yang manis-manis tuh ya, itu nggak akan bisa juga sih. Atau dibandingin sama capcin juga nggak akan bisa kayak gitu. Terus herannya aku juga si Teh ini nggak menonjolkan value sehat ya. Jadi kayaknya menonjolnya memang di luxury-nya kayak gitu. Nah situasinya itu memang persaingannya ketat, karena banyak, menurutku, produk-produk yang lebih affordable atau lebih ramah kantong tuh lebih digemari sama orang-orang ya. Terus orang-orang juga nggak sadar sih kalau perlu, perlu minuman sehat gitu ya. Terus juga communication-nya itu tadi ya, brand elemen satu aku nggak ngerti ya. Translasinya tuh kan random ya, keberanian kan bener-bener ekstrim dan abstrak gitu.
Nah, itu gimana caranya kita sebagai konsultan itu kayak menyesuaikan value-value dengan apa yang dia mau jual. Itu nanti kita akan bahas. Medsosnya juga kurang maksimal. Aku ngeliatnya kayak bukan jual minuman sih ya. Teman-teman tuh silakan lihat aja. Aku nggak mau terlalu banyak nyinyir kayak gitu. Pertanyaannya banyak. Nah, itu gimana caranya mereknya tetap eksis. Nah, tetap kita segmentasi pasarnya teman-teman dari perempuan laki-laki, wilayah perkotaan, masih wilayah urban, gaya hidupnya aktif dan sibuk, terus juga suka melakukan hal yang produktif dan suka suka standby di beberapa tempat yang kira-kira ini bisa jadi tempat kerja gue kayak gitu. Nah, silakan baca aja. Nah, ini pesan yang disesuaikan untuk pelanggan yang aku tangkap dari temanku, itu The Urban Heritage of Tea Culture. Nah, ya mungkin tadi yang aku singgung tentang ngeteh dengan menggunakan gelas kaca atau gelas besi itu tidak relate dengan ini karena kan dia bilang The Urban Heritage of Tea Culture. Jadi ya udah kekinian aja budaya ngetehnya dengan cara satu sih banyak sampah plastiknya gitu ya. Itu sih. Terus targetingnya ini ada yang lebih detail, ada aku nyasar WFO, WFA sama pelajaran mahasiswa. Nah, ini positioningnya kan, ya kalau dibandingin sama House, ya jauh lah ya. Kalau misalnya TLZ ini, malah ada di atasnya Chatham Atelier, sama Koi yang menurutku udah premium banget. Jadi emang dia secara value untuk SES-nya atau socioeconomic statusnya udah kepakem. Dia nggak labil apakah mau naruh posisinya di affordable atau di luxury. Dia udah fix banget luxury kayak gitu. Nah, ini ada beberapa bandingannya. Kalau Tezi itu emang sophisticated banget, bener-bener. Aku suka sih lihat dari looks-nya. Cuman sebagai pengamat tuh aku bingung kadang, saking randomnya, itu gimana caranya desain fashionable itu direlatekan ke konsumen. Supaya konsumen ini suka minum tehnya. Itu abstrak banget. Tuh. Jadi ini kurangan sama kelebihannya. Nah, ini pertama-tama kan aku ngikutin materi dari mentornya ya. Jadi kalau untuk brand audit itu penting sekali karena memang kita awal-awalnya harus mencari tahu apa sih yang nggak relevan satu sama lain kayak gitu. Kalau aku menyarankan sama CTLG ini, itu lebih ke be authentic dulu. Karena kalau untuk masalah fashion itu kan semua orang punya referensi yang berbeda. Referensinya kita nggak bisa ngejudge kayak, ih fashion lo bagus, jelek ya. Dulu itu kan orang-orang, apa fashion ya? Fashion itu tuh identitas seseorang kan gitu kan. Jadi aku bilang aja, di setiap tehnya TLG ini kan juga melayan apa ya mensajikan varian teh yang berbeda, rasa yang berbeda lah. Jadi sama analoginya kayak kita manusia yang juga seunik itu. Nah, ini kami canangkan untuk mengangkat isu kepercayaan diri ya. Di tengah manusia saat ini kan banyak yang isunya insecurity dan lain-lain kan. Jadi cukup kita relatekan brand value dengan kondisi yang ada. Nah, ini consumer problemnya kita belum nemu sebenarnya kenapa ya orang-orang tuh harus minum teh. Sebenarnya kita masih bingung. Terus product solutionnya kita jabarin aja kalau misalnya kita nyajin teh premium kayak gitu. Dan benefitnya ya rasa. Kalau misalnya dia memang setiap awal herbs atau herbal, mungkin bakal lebih mudah. Cuman karena ini kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia mau jual kan, dia kan premium. Tapi apakah ada dampak ke tubuh atau enggak? Soalnya kan kalau kita bahas F&B itu kan pasti ada kaitannya dengan kondisi tubuh kita ya. Apakah dia healthy, apakah dia diet friendly gitu-gitu pasti bakal lebih mudah untuk kita kita sebagai konsultan menilainya. Jadi descriptive word-nya banyak, ada authentic, modern, mudah, dan lain-lain. Nah, dari inventory-nya eh, banyak yang masih ada kesenjangan banyak lah ya kayak gitu. Alhamdulillah nih nanti kita bakal pamer untuk hasil Google Form-nya tentang pengetahuan mereka dan eh, pendapat mereka tentang minuman teh gitu. Nah, ini kita udah ngejabarin solusi-solusinya. Ini framework-nya juga baru. Ada think, feel, act, karena branding itu nggak semata-mata kamu jual, tapi itu semata-mata lahir dari pandangan konsumen. Gimana cara dia memandang, dia itu melihat bisnisnya ini terkait sama apa, dan nanti mereka kepikiran apa. Tapi ini random ya guys. Tapi nanti kita akan coba flowing di sini. Think gitu ya. Gimana cara kita membangun persepsi atau pikiran konsumen sejak pandangan pertama. Yang aku tangkap sih kayak gitu. Jadi kalau untuk menciptakan kesan pertama, itu kita lebih fokus ke iklan digital. Nah, misalnya kayak websitenya dibenerin, karena jujur ketika websitenya aku nggak mau juli terlalu banyak. Tapi untuk konteks perusahaan yang udah internasional, seharusnya websitenya nggak kayak gitu. Itu websitenya kayak website dummy, website anak-anak yang baru belajar gitu loh. Bahkan banyak kan ya platform penyedia website yang murah meriah sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa dia
se seklasik itu. Kayak gitu sih. Terus nanti di websitenya nanti dimanfaatkan banyak apa ya inovasi-inovasi kayak gitu. Nah, terus juga untuk konsepannya ini beragam. Itu mulai dari palet warnanya, foto-fotonya dengan pencahayaan bagus, fitur interaktif misalnya seperti virtual tea tasting. Jadi setiap variasi teh tuh ada backgroundnya sendiri itu kan lucu ya. Ketika kita menyodorkan storytelling di setiap teh tuh kenapa ya kok ada jasmine tea? Itu kan orang-orang jadinya apa ya teredukasi dan mungkin tertarik oh, oke aku akan coba Jasmine Tea nanti karena aku bisa di websitenya Jasmine Tea bagus dan backgroundnya juga bagus buat aku kayak gitu dan juga ada offline branding improvisation jadi aku sampai effort ngunjungin kedainya di dekat rumahku akhirnya tinggal jalan kaki doang banyak yang harus dievaluasi mungkin ownernya anggap ini nggak terlalu penting tapi aku nggak terlalu memikirkannya aku cuma tahu tugasku untuk mengkritisi dia aja pertama itu tadi masuk pengiring toko aku sampai ngerekam kalau lagunya tuh di sana barat semua. I don't know, itu kayak bener-bener gak ada kaitannya dengan TSI sebagai Taiwanese tea kayak gitu. Terus juga loyalty card-nya, sorry to say, untuk barang-barang premium, ini tuh terlalu, sorry ya, terlalu murahan kayak gitu. Jadi, kalau loyalty card-nya mau lebih advance, lebih sophisticated, harusnya nggak kayak gini. I don't know apa bentukan lainnya. Kayak gitu, apakah nanti bisa pakai KTP SIM, ataupun pakai aplikasi. Jadi, tidak sekecil itu, karena ketika kita mengasosiasikan brand itu luxury atau premium, otomatis semua itu harus mewah. Nah, kartu ini kalau dikasih kena es dari TSI itu langsung hancur, gitu ya. Packaging produknya, aku jujur sangat terkesima karena di sana aku suka banget estetik eee, menggambarkan sesuatu yang cantik gitu ya. Cuman itu tidak menjual value yang sangat yang terlalu meaningful, gitu ya. Pas kemarin di GoFood-in ke rumahku juga masih pakai plastik pada umumnya dan ini ada beberapa saran improvisasi. Nah, ini juga ada campaign lifestyle, jadi kita akan collab sama beberapa KOL yang dia itu fokusnya ke self development. Nanti mereka akan kayak buat daily vlog itu apa yang mereka lakukan setiap hari dan nanti akan mereka siarkan TLZ kayak gitu. Ini ada beberapa saran-saran juga. Nah, setelah mereka mikir nih, oke aku udah nangkep TLZ ini apa, gimana cara memberikan mereka experience, pengalaman untuk memboosting, oh perasaanku pas dilayani sama TLZ itu seperti ini. Jadi karena kok melihatnya TLZ ini kan perusahaan yang udah settle ya. Dengan cost yang segede itu, dengan harga segede itu otomatis semua experience propertiesnya harus premium juga. Menurutku ya, karena aku dapat judgement dari juri yang pernah nilai aku juga, kita nggak bisa tuh udah punya value produk yang luxury tapi pemasaran murahan tanda kutip. Misalnya modelnya konten TikTok yang lawak-lawak, itu nggak bisa. Nanti takutnya citra dia hancur gitu kan. Nah, jadi pertama itu kita mau initiate interactive TZ touchscreen TV and photo stand. Melihat beberapa apa ya area dari TZ ini kan luas-luas ya terus cantik juga kan tempatnya nah itu kita fasilitasin aja beberapa mesin agar bisa dipakai nih buat konsumen yang lagi nungguin minumannya gitu jadi kan beda sama yang lain kan kedai-kedai yang lain kan ya paling cuma meja kursi sama kasir udah gitu ya jadi ada photo stand sama touch screen TV dimana nanti mungkin ada background lagi di Taiwan apa gimana itu kan cuma itu bener-bener menurutku experience yang aku sih bakal suka banget. Tapi kita emang belum fit and proper test, jadi kita belum menguji apakah teman-teman kita bakal struck dengan solusi ini. Ini baru POV aku pribadi. Nah, terus buat merchandise-nya, itu bukan merchandise botol plastik lagi, tapi yang lebih tinggi gitu kan. Misalnya kayak badge yang estetik gitu kan, kartu flash premium, ataupun mungkin emas, ataupun ini tadi ada customized cup holder, kayak gitu. Jadi loyalty card-nya tuh bukan gratis minuman lagi, tapi yang lebih engaging, yang lebih ya premium gitu ya tadi aku bilang gitu. Terus juga ada local merchandise. Jadi karena dia menjual nilai Taiwan, kalau emang dia mau beda sama Chatham dan teman-temannya ini, nah aku saranin ya ada cenderamata. Karena aku nggak tahu kenapa ya cenderamata tuh punya punya kecantikan tersendiri yang membuat orang tuh sebenarnya itu barangnya nggak penting ya. Cuman lama-lama tuh mereka mau beli. Ya discovery generation. Jadi kalau aku pernah baca marketer dari Facebook itu bilang sekarang tuh orang banyak yang FOMO. Jadi sekalinya mereka lihat itu menarik kayak oke aku pengen coba gitu. Padahal nggak penting-penting banget. Gitu. Terus udah ya, ini udah local merchandise. Nah, habis itu ini ada act gitu ya. Apa yang membuat konsumen itu relate dengan Tezi lewat kegiatan-kegiatan sama apa yang membuat sales conversion makin tinggi. Nah, kita bakal coba collaboration program.
lagi-lagi sama event atau mitra yang dia tuh punya value yang sama, yaitu gimana cara kita menjadi orang yang lebih baik, gitu kan. Karena value premium otomatis aku langsung meresonansi atau kayak langsung ngebayangin, oke, ketika, bisnis udah ngomongin kita akan naikin value, berarti kan itu hubungannya sama high value woman, high value men, high value people. Jadi di manakah mereka berkumpul? Mereka berkumpulnya di kegiatan-kegiatan kayak gini, gitu sih. Itu singkatnya seperti itu. Terus juga ada Tezi Daily OOTD Challenge. Jadi Tezi itu jujur aku kagum banget sama penataannya. Aku nggak tahu arsiteknya siapa, cuman itu keren banget. Aku betah di tempat cantik seperti itu dengan AC dan hal-hal yang nyaman lainnya. Dan nantinya mungkin ada kontes foto ya, tapi harus diupload kayak gitu. Jadi orang-orang tuh FOMO, ih udah lu kalau ke mall ini titik fotonya jangan di taman lagi atau jangan di lobi doang. Tapi coba deh ke TZ, nanti kita minum sekalian foto-foto kayak gitu. Jadi outputnya kayak gitu. Kan otomatis mereka akan beli kan. Masa ada orang yang dia cuma nebeng foto tapi nggak beli. Itu kan pasti kayak nggak enak kayak gitu. Nah ini transaksi strateginya ada di sini. Silakan dikawal aja. Kita ngutamain beberapa poin ya. Kayaknya kemarin itu lebih ke aktivasi digital. Oh ya, kok tester, kayaknya kok tester nggak mungkin masuk ya. Aku tadi kepikiran tester. Gimana kalau ngasih tester? Tester itu buat barang-barang yang murah, guys. Kayak Nescafe. Pokoknya barang-barang FMCG yang aku lihat di Hypermart. Jadi kalau misalnya Tezi ini dipakai tester, itu nggak, value-nya ancur banget. Nggak mungkin nyambung sama luxury kayak gitu. Itu sih, jadi silakan dibaca. Ini hasil Google Form-nya. Teman-teman boleh lihat juga. Banyak yang belum tahu Tezi, kan memang cabang dia masih dikit. Gitu sih. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini branding emang aku suka sama kerumitannya. Tapi jujur emang pusing banget. Cuman jual minum loh guys, cuman jual minuman, bukan jual yang lain gitu ya. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang butuh papernya, silakan banget chat aku lewat Instagram @azra.aurelia atau email azra322@gmail.com. Atau komen di bawah ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.